Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Firansa dengan NIM 08011282530065 dari program studi matematika. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat. Itu adalah program menerima input N dan menentukan output dari pangkatnya. Nah, di sini langsung saja untuk algoritma deskriptifnya itu tuh yang pertama kita tuh bakalan mulai, habis itu kita bakalan pesan tempat untuk variabel n dan juga k. Nah, variabel n tadi kan kita input, variabel k ini itu adalah variabel pembantu. Setelah kita memasukkan nilai n dan k, itu kita bakal mendefinisikan sebuah fungsi. Kita perlu fungsi faktorial, fungsi pangkat dan juga fungsi tambah. Nah, di fungsi faktorial itu tuh kita bakal melakukan pengecekan apakah x-nya itu sama dengan 0 atau 1. Kalau iya, maka dia bakalan retur 1. Jika tidak, maka dia bakalan manggil lagi fungsi tersebut. Nah, untuk pangkatnya juga sama. Kalau dia sama dengan 0, dia retur 1. Kalau tidak, dia manggil lagi fungsi pangkatnya. Nah, untuk di fungsi jumlah itu juga sama. Itu kita hitung pangkat, hitung faktorial, hitung pangkat dan juga hitung jumlahnya. Nah, alur programnya itu kita input nilai n, habis itu kita manggil fungsi jumlah. Yang pertama kita panggil itu adalah fungsi jumlah. Nah, dari fungsi jumlah ini, fungsi jumlah bakalan manggil fungsi pangkat dan juga fungsi faktorial. Habis fungsi jumlah ini bakalan manggil fungsi pangkat. Fungsi pangkat bakalan manggil fungsi faktorial. Baru dia kembalikan lagi nilainya ke jumlah, teman-teman. Nah, langsung saja ke pseudocode-nya. Nah, untuk program utamanya itu hanya kita input n, terus kita manggil proxy dari jum nk. Habis itu kita masuk ke fungsi function ataupun rekursifnya. Ini ada fungsi fact-nya. Fungsi fact ini itu tuh kan kita tahu kan fungsi faktorial itu adalah misalnya 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Nah, begitu. Jadi kita tahu kalau misalnya kita ada nilainya 3, berarti kan 3 kali 2 kali 1. Nah, fungsi pangkatnya juga sama di sini untuk fungsinya, teman-teman. Nah, ini untuk flowchartnya. Flowchartnya itu ini untuk fungsi utamanya, dia manggil fungsi jum dia masuk ke sini. Nah, fungsi jum ini nanti dia bakal masuk ke fungsi pangkat dan juga fungsi fact. Sebelum masuk fungsi pangkat, dia masuk fungsi fact dulu. Habis masuk fungsi fact, dia dari fungsi pangkat dia ke fungsi pangkat. Pangkat fact x, berarti dia fungsi ke fact x dulu, masuk fungsi fact, habis itu masuk ke fungsi pangkat, teman-teman. Nah, mungkin langsung saja ke programnya ya. Nah, ini tentu kita perlu include stream library-nya untuk si in dan si out, terus ada using namespace std agar nggak menggunakan std lagi untuk si in dan si out-nya. Nah, ini untuk fungsi pangkatnya ada pengecekan x-nya pakai sama 1 atau 0. Kalau iya retur 1, kalau tidak dia manggil fungsi lagi. Ini yang dinamakan fungsi rekursif. Nah, ini untuk fungsi pangkat pengecekannya itu adalah yang bagian y yang berubah. Y apakah sama dengan 0, kalau iya dia retur 1, kalau tidak dia manggil lagi fungsi pangkatnya. Nah, ini untuk fungsi jumlah. Fungsi jumlah ini manggil fungsi pangkat. Kalau dia tidak sama dengan 0, dia manggil fungsi pangkat, dia manggil fungsi jumlah. Dia manggil fungsi pangkat, manggil fungsi faktorial, habis itu dia manggil lagi fungsi jumlah. Mungkin langsung saja kita running ya. Di sini aku kalau nggak salah itu 3 atau berapa. Nah, di sini aku inputnya 3. Saya 3 aja ya, biar masukkan nilai n. Nah, program cetak teks ini kan, masukkan nilai n, kita diminta untuk masuk, misalnya kita masuk tadi 3, enter, hasil akhir 11. Nah, sebenarnya nggak sesimpel ini karena ada prosesnya juga kan. Nah, ketika kita masuk ke hasil akhir ini, dia bakalan manggil fungsi jumlah. Fungsi jumlah ini bakalan ngisi nilai ini, n nya itu sama dengan 3, k nya sama dengan 0. Dia ngecek apakah 3 sama dengan 0, tidak, berarti dia masuk ke fungsi pangkat, fact 3 0 plus 1, jadi fact 3, 1 plus jum 3 min 1 2, k plus 1 0 1, berarti jum 2 1. Dia masuk, dia tapi sebelum kita masuk jum, dia masuk ngitungin yang ini dulu begini. Nah, ini
Ya kan dia tadi kan 3 0, dia masuk ke fungsi ini 3 0. Dia ngecek apakah 3 itu sama dengan 0, tidak. Berarti dia bakal masuk ke fungsi fak 3,1 karena 1 ini kan 0 plus 1. Terus jum 2 min 1 karena 3 kurang 1 2, 0 plus 1 1. Nah, dia masuk dulu ke fungsi faktorial. Dia ngecek masuk ke fungsi faktorial, dia ngecek apakah 3 itu sama dengan 1 atau 3 sama dengan 0, tidak. Berarti dia 3 dikali faktorial yang ini. Ini dia lihat lagi fak 2, dia ngecek lagi apakah 2 sama dengan 0, tidak. Berarti dia kesini lagi 3 kali 2 kali fak 1, dia ngecek apakah 1 sama dengan 1 apa sama dengan 0, iya. Berarti dia cetak 1, jadi 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Nah, setelah dia masuk 3, berarti kan untuk hitung pangkat udah ada nilainya kan, jadi pangkat 6,1. Dia masuk ke fungsi pangkat 6,1. Dia ngecek apakah ianya sama dengan 1, tidak. Berarti 6 dikali pangkat 6,1 kurang 1 0. Dia ngecek lagi apakah 0 sama dengan 1, apakah 0 sama dengan 0, iya. Berarti dia dapat 1. Jadi 6 dikali 1 hasilnya itu adalah 6 untuk pangkatnya. Nah, setelah dia masuk fungsi pangkat, berarti kan dia masuk ke fungsi jumlah 21. Dia masuk ke fungsi jumlah 21. Dia ngecek apakah 2 sama dengan 0, tidak. Berarti dia bakalan masuk ke fungsi pangkat kreator yang ini lagi, pangkat fak 2, 1 tambah 1 2, jum 2 dikurang 1 1, 1 tambah 1 2. Nah, fak 2,2 plus jum 22. Dia masuk fungsi faktorial. Fungsi faktorial tadi juga sama, dia ke sini. Dia ngecek apakah sama dengan 1 atau tidak 0. Kalau enggak, berarti dia tuh bakal lanjut ke fungsi rekursif ini. Jadi 2 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 2 untuk faktorial 2-nya. Jadi dia manggil fungsi pangkat 2,2. Karena tadi kan yang ini 1 tambah 1 2, jadi 2,2. Nah, dia masuk ke fungsi pangkat. Fungsi pangkat juga sama, dia mengecek y-nya itu sama apakah sama dengan 0 atau tidak. Kalau tidak, dia bakal masuk ke proses perulangan fungsi rekursifnya. Nah, di sini fungsi rekursifnya sampai ke 3 kali. Dia masuk 2 kali 2, fungsi 2,2, 2,1, 2,0, baru dia masuk. Nah, hasilnya 4. Nah, jadi yang awalnya 6 plus 4. Terus dia masuk ke jum 1,2. 1,2 dia ngecek apakah 1 itu sama dengan 0, tidak. Berarti dia masuk lagi ke fungsi pangkat. Nah, prosesnya juga sama, dia masuk ke fungsi faktorial 1, dia ngecek apakah 1 sama 1, iya, maka 1. Jadi nilai fak 1 itu adalah 1. Nah, habis itu dia hitung lagi pangkat. Dia hitung pangkat dari 1,3. Nah, 1,3 dia bakal masuk ke fungsi pangkatnya. Nah, dia bakal masuk fungsi pangkat. Dia ngecek apakah 3 itu sama dengan 0, tidak. Berarti dia tetap. Karena ini 1 pangkat 3, otomatis hasilnya bakalan tetap 1. Walaupun persekusinya berulang, nanti bakalan tetap 1. Jadi 6 plus 4 plus 1. Nah, dia lanjut lagi ke proses perulangan. Jum 0,3. Apakah 0 sama dengan 0? Iya, berarti dia retur 0 kan. 6 plus 4 plus 1 plus 0 sama dengan 11. Jadi maka nilai jum 3,0 itu adalah 11. Nah, tadi hasilnya. Nah, hasilnya 11. Coba kita input yang lain. Misalnya kita input berapa? Jangan yang gede-gede. Soalnya ini agak rumit juga. Kalau 2 berarti 3. Jadi dia masuk ke sini. 2,0 dia masuk ke sini. 2,0, jadi di sini fak 2,1. Fak 2,1 itu dia manggil fungsi pangkat 2, faktorial 2 itu 2, jadi pangkat 2,1. Pangkat 2,1 itu 2. Jadi nah ini 2 jum 2 kurang 1 1, 1,1
1,1 dia ngecek 1 apakah dia sama dengan itu, tidak, berarti dia masuk ke fak 1,2. Fak 1 itu 1, pangkat 1,2 itu 1, terus jumlah 1 plus 1 0. Nah karena udah 0 dia retur ke 0, jadi 2 tadi tuh kita udah punya 2 plus 1 plus 0, jadi hasilnya 3. Nah mungkin sekian video dari saya, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.